warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong. Sudah ada saya dan Ayah. Dan untuk saat ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan cerita Ayah tentang peristiwa yang bisa dikatakan menjadi sebuah tragedi bagi perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang dinamakan sebagai Gerakan 30 September garis miring PKI, yang itu terjadi di 30 September 1965. Ya, mungkin Ayah bisa kan banyak yang mengatakan bahwa masih banyak cerita yang belum terungkap berkaitan dengan G30 SPKI. Kemudian kenapa kok tiba-tiba bisa terjadi sebuah peristiwa yang sangat berdarah dan yang bisa membuat akhirnya banyak jenderal yang kemudian akhirnya harus mati dengan secara tragis. Dan seperti itu tuh kalau Ayah melihatnya atau bisa menceritakannya secara kalau bisa dibilang menyeluruh lah gitu ya, supaya inti-inti poinnya yang berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI ini bisa dipahami oleh kita masyarakat itu seperti apa? Ya, benar juga bahwa sebenarnya persoalan gerakan 30 September, jadi nama gerakan yang dipimpin oleh Untung itu adalah Gerakan 30 September 1965. Belum ada PKI-nya. Belum ada kata PKI. Karena nama itu ya yang melakukan gerakan itu kan PKI. Ya nggak mungkin lah dia pakai nama PKI itu. Oleh karena itu nama gerakan yang dipimpin oleh Untung itu adalah Gerakan 30 September 1965. Pimpinannya Letnan Kolonel Untung, salah seorang komandan batalion dari Cakrabirawa. Cakrabirawa itu adalah sebuah resimen pasukan khusus untuk menjaga presiden, pengawal presiden, gitu. Nah, tetapi terlepas dari apa yang kita hadapi ketika itu, kenyataannya bahwa peristiwa itu ada dan gerakan itu ada. Gerakan 30 September ada, lalu kemudian menciptakan peristiwa yang juga kita kenal sekarang, peristiwa G30 SPKI gitu. Nah, begini, sebenarnya kita tidak bisa memahami ini, walaupun saya mau mengatakan bahwa apa yang saya terangkan ini belum tentu bisa mengungkap sebagaimana yang diharapkan. Karena ini peristiwa yang terlalu banyak lika-likunya, tetapi saya ingin memberikan gambaran awal untuk meletakkan di mana peristiwa ini adanya, bagaimana posisi dia dalam konteks waktu itu, tahun 1965. Yang pertama harus diingat adalah bahwa tahun 65 itu masih dalam perang dingin, yaitu perang ideologi antara dua kekuatan ideologi Eropa Barat dengan kapitalis liberalistisnya, dengan Amerika, Inggris, Prancis, Eropa Barat pada umumnya, dan berhadapan dengan negara-negara komunis Marxis yang berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan menguasai seluruh Eropa Timur. Ya. Jadi dua kekuatan itu yang ada yang membawa konteks ketika itu. Perang dingin ya? Perang dingin. Nah, dalam rangka perang dingin ini, semua negara-negara berkembang, apalagi terutama Indonesia yang ada di Asia Tenggara, itu masih menjadi inceran pengaruh dari kedua kekuatan yang berlawanan ini.
kekuatan Eropa Barat yang kapitalis liberalistis ingin memberikan pengaruh kepada Indonesia dan negara-negara lainnya, negara-negara berkembang lainnya. Demikian pula halnya dengan Uni Soviet yang Marxis, komunistis itu. Jadi seperti itu, ini harus diketahui. Nah, dalam kondisi itulah maka memang hal yang perlu diketahui juga adalah bahwa pada tahun 60 Bung Karno menduduki posisi yang lebih kuat karena kabinet yang dipimpinnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret Presiden 5 Juli itu kembali kepada sistem presidensial. Presiden tidak hanya sebagai presiden, tapi sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu kondisi dalam negeri kita. Jadi, berangkat dari situ, maka kita harus memahami bahwa sebenarnya sejak peristiwa Madiun 1948 sampai dengan G30S itu, antara tentara dengan tentara dan PKI dan juga sebenarnya kekuatan-kekuatan yang non PKI itu tidak pernah berdamai. Jadi selalu terjadi konflik dan memang 48 dan seterusnya itu sampai 65 sekian banyak pertentangan, konflik-konflik terjadi ya. Jadi terjadi itu. Tetapi begini, karena kita mau bicara tentang itu, maka fokusnya apa sih proses yang terjadi atau bagaimana proses dinamika terjadi sejak ketika peristiwa Madiun sampai kemudian sampai ke tahun 65 itu. Jadi itu harus dilihat. Harus dilihat ya, nggak semata-mata hanya di 65-nya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu saya mulai dengan keterangan yang menarik yang diberikan oleh Perdana Menteri Hatta pada Badan Pekerja KNP, Komite Nasional Pusat, pada tanggal 20 September. Ini ada dalam buku ini. Bukunya Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Terbitan dari UI Press. Press. Saya bacakan bagian yang menurut saya perlu menjadi latar belakang untuk memahami perkembangan sampai dengan 65. Yaitu begini, dia katakan, Saudara Ketua, seperti diketahui, PKI Muso telah mengadakan coup. Bung Hatta menggunakan istilah itu. Coup, ya. Coup. Ya. Coup itu apa? Perebutan kekuasaan. Malah seperti diketahui PKI Muso telah mengadakan coup perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan baru sebagai permulaan untuk merobohkan pemerintah Republik Indonesia. Ya. Itu pernyataan awal yang disampaikan oleh Perdana Menteri Hatta. Sudah tersiar ucapan dari Sumarsono. Sumarsono ini seorang PKI, tokoh PKI. Dan pernah beberapa tahun yang lalu melahirkan keributan. Dan kebetulan saya diundang ke Surabaya. Itu gara-gara ada sebuah buku yang ditulis oleh dia, oleh Sumarsono ini, yang menyangkut PKI. Iya, menyangkut bagaimana peranan PKI ketika itu dan peranan dia. Ya.
sudah tersiar ucapan dari Sumarsono yang bunyinya, tanda kutip, dari Madiun mulai kemenangan, tanda kutip, dan nyatalah bahwa pemberontakan ini bermaksud untuk merobohkan pemerintah dan menguasai seluruh republik. Tersiar pula berita, entah benar entah tidak, bahwa Musso akan menjadi presiden republik rampasan itu dan Mr. Amir Syarifuddin perdana menterinya. Ini. Lalu dilanjutkan oleh Bung Hatta, Saudara Ketua, sebenarnya telah terbayang maksud FDR, Front Demokrasi Rakyat. FDR itu punyanya, ketuanya adalah Amir Syarifuddin. Ya. Sebenarnya telah terbayang maksud FDR untuk mengadakan perampasan kekuasaan kalau tidak lekas-lekas diadakan kabinet parlementer di bawah pimpinan FDR. Program rahasianya yang mengandung pasal-pasal tentang aksi legal dan ilegal merencanakan 4 tingkat dalam melakukan aksi. 4 tingkat? 4 tingkat. Yang pertama, rapat-rapat besar dan tertutup dengan mengadakan berbagai demonstrasi. Itu pertama. Yang kedua, mengadakan pemogokan-pemogokan. Yang ketiga, mengadakan kekacauan dengan menganjurkan perampokan dan melakukan penculikan. Keempat, perampasan kekuasaan. Gitu. Jadi, kalau melihat keterangan dari Pak Hatta ini, kelihatan benar bahwa PKI sudah merencanakan sesuatu pada konteks waktu itu. Dan dalam rangka itulah maka dia melakukan pemberontakan. Nah, akibat daripada Madiun ini, maka sebenarnya konflik di antara berbagai golongan itu terjadi terus-menerus, terutama karena kan yang menghancurkan PKI Madiun di Madiun itu terutama pasukan Siliwangi. Masuk ke situ, Angkatan Darat. Dan apa yang terjadi, konflik Angkatan Darat dengan PKI itu tidak pernah berhenti, selalu terjadi muncul, sampai dengan 65. Ya, ada berbagai hal yang terjadi. Misalnya, bagaimana seorang letnan di Sumatera Utara dibunuh oleh buruh PKI ketika mereka mau merampas tanah rakyat di sana. Lalu ada seorang letnan datang mau melakukan negosiasi agar supaya PKI tidak melakukan kebrutalan itu, malah justru dia yang dibunuh. Itu dikenal dengan istilah peristiwa Bandar Betsi. Iya. Ayah pernah cerita. Peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa Bandar Betsi. Ya, sebenarnya antara tahun PKI juga pernah jadi ketika peristiwa Madiun itu PKI ada yang mau melakukan pengadilan, mau diadili, tapi nggak jadi. Karena? Ya, Pak Hatta sendiri nggak menjelaskan kenapa nggak jadi. Tapi memang ada sesuatu lah yang menyebabkan sehingga tidak jadi diadili. Dan walaupun memang berada dalam keadaan yang tidak
muncul dengan kebebasan biasa, tapi dia tetap bertahan hidup. Dan nanti terjadi pada tahun 50, dia bisa bangkit kembali. Tapi tahun 51 kabinetnya Sukiman, dia dikejar-kejar lagi karena perbedaan, karena sesuatu hal, karena sikap PKI terhadap Sukiman, karena kabinet Sukiman dianggap lebih pro Amerika. Jadi ya inilah keadaan Indonesia ketika itu. Harus Jadi sepanjang 48 sampai 65 itu sebetulnya PKI sudah melakukan gerakan-gerakan istilahnya ada banyak hal, dan nanti memang setelah tahun 58 sampai dengan 58, tetapi yang hebat, yang bukan boleh dikatakan hebatnya adalah bahwa setelah hampir dihancurkan pada tahun 48, tahun 50 dia bisa hidup kembali. Tahun 55 dia bisa mendapatkan suara lumayan banyak, nomor 4 dalam pemilu pertama. Itu. Jadi bagaimana mereka mengorganisir diri kembali sehingga mereka bisa hidup, bahkan dalam proses pemilu 55 dia bisa mendapat suara lumayan banyak, kalau tidak salah 6%, nomor 7 atau 6% itu nomor 4. Nomor 4 dari 11 ya kalau nggak salah. Berapa partai? Ya, 24. 24 ya. Tapi yang lain-lain, bahkan PSI, partainya Sultan Takdir cuma partainya Sultan Takdir, tapi ketuanya Sultan Syahrir. Itu cuma Partai Sosialis Indonesia cuma mendapat 5 kursi. Partai Sarekat Islam cuma mendapat 8 kursi. Artinya kalau dalam partai itu berarti kan PKI itu ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Emang iya. Nah, apakah tapi suara terbanyaknya di Eropa Timur, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, jadi komunis yang ada di Indonesia itu apakah semuanya tergabung dalam PKI atau ada yang lain? Ada PKI dalam pengertian komunis tidak sendiri. PKI itu Marxis-Leninis. Ada Partai Murba. Partai Murba. Itu Tan Malaka punya, itu lebih dianggap Marxis-Trotskis. Jadi Marxis. Ada juga komunis, sering dikatakan kalau PKI itu komunis kiri, kalau Tan Malaka komunis kanan. Gitu. Partainya pun beda ternyata beda, ya. Partai Murba. Jadi ketika Tan Malaka dipecat dari PKI karena menolak pemberontakan 26-27, lalu kemudian dikejar, dipecat di Komintern, lalu kemudian dia setelah itu tahun 46 atau 4, dia mendirikan Partai Murba. Adam Malik itu Murba, Harif Saleh itu Murba. Jadi komunis. Tapi memang yang melakukan pemberontakan ini justru memang PKI. Komunis kiri ya berarti ya, PKI ya. Ya. Walaupun Tan Malaka juga meninggal dalam peristiwa Madiun itu. Ada yang memberi informasi pada saya bahwa Tan Malaka ditembak oleh pasukan Kolonel Sukono, komandan pasukan yang datang ke Madiun dari Jawa Timur. Kolonel Sukono ini tokoh militer dari Jawa Timur. Gitu. Jadi dia menang kan di pemilu kan? Tahun 55. Menang, dan itu yang juga menjadi persoalan antara tahun 56 sampai dengan 58. Tiap kali ada pembentukan kabinet, tidak pernah ada formatur kabinet yang mengajak PKI untuk masuk dalam kabinet. Gitu. Nah, ini juga memang
Mungkin Jadi udah trauma persoalan dari yang tahun di 48 peristiwa. Artinya tidak cocok kan, yang menang kan PNI, Iya, lalu Masyumi, lalu NU. Jadi jelas-jelas tidak ada. tidak ada yang Paling-paling nasionalis, tapi nasionalis juga belum ternyata tentu. Nah, tidak. sehingga ada suatu hal yang menarik. Apa itu? Ketika Ali Sastroamidjojo dari PNI diminta oleh Bung Karno untuk kabinet Ali kedua, untuk membentuk kabinet, maka seminggu kemudian setelah ditunjuk oleh Presiden, Pak Ali, dan ini ada dalam bukunya, Bung Karno? bukan, dari bukunya Ali Sastroamidjojo. Tonggak-tonggak di perjalananku, judul bukunya itu. Tonggak-tonggak di perjalananku, diedit oleh wartawan hebat Gunawan Muhammad. Sehingga bahasanya sangat bagus. Yeah. Nah, dalam buku itu ada hal yang menarik. Jadi ketika Pak Ali Sastroamidjojo sudah ditunjuk, dia lakukan lobby, pendekatan, mengajak mereka masuk ke kabinet. Ya. Atas permintaan Bung Karno nggak itu? Iya, dengan sendirinya dong. Dia kan tunjuk, presiden kan tugasnya ketika itu menunjuk formatur kabinet. Lalu ditunjuklah Ali Sastroamidjojo dari PNI karena suaranya terbanyak dari PNI. Tidak terbanyak, kursinya sama, cuma suaranya terbanyak. Tapi makanya Bung Karno mengajak, menunjuk Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi formatur kabinet. Nah, lalu kemudian Ali Sastroamidjojo melakukan lobby dan berhasil. Koalisinya adalah PNI, Masyumi, dan NU, dan partai-partai di luar PKI. Jadi PKI tidak ada yang mengajak. Lalu kemudian datanglah ke istana, menurut cerita Ali Sastroamidjojo dalam buku itu. Datang ke istana, serahkan daftarnya kepada Bung Karno. Bung Karno baca. Nah, lalu Bung Karno ngomong kepada Ali Sastroamidjojo, Bung Ali, Anda ini tidak jujur sama PKI. Kenapa PKI tidak ada dalam ini? Kan dia punya suara juga. Nah, jawab Ali Sastroamidjojo, ya nggak mungkin, Bu. Karena jangankan Masyumi dan NU, bahkan PNI saja menolak. Nah, tapi Bung Karno katakan, oke, kalau begitu tunda dulu pelantikan kabinet ini. Ya, Ali Sastroamidjojo katakan, ya udah, kalau begitu Bung yang temuin wartawan, karena di luar sana wartawan sudah pada datang. Singkatnya, akhirnya memang ditunda. Rupanya Bung Karno mencoba melakukan lobby supaya PKI bisa masuk, tapi gagal. Jadi yang dilantik dalam kabinet Ali Sastroamidjojo adalah tetap susunan sebagaimana yang diberikan oleh Ali Sastroamidjojo. Seperti itu ceritanya. Jadi ini kan gambaran bagaimana situasi internal kita dalam menghadapi yang namanya PKI itu. Nah, dari tahun 58 lalu kemudian situasi terjadi berbagai. Kalau menurut apa yang menjadi latar belakang di akhirnya Bung Karno itu memang setelah sejak awal memang tidak menghendaki demokrasi liberal. Itu sudah ditulis tahun 32. Bahwa kalau kita mau, dan itu diulangi lagi dalam Pancasila. Indonesia menggugat ya? Bukan.
1 Juni diulangi ya. lagi dalam dikatakan bahwa nanti kita jangan memilih demokrasi liberal ya. karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Ya. Nah, tapi antara tahun 50 bahkan 45, 49, 50 sampai dengan 58 ya tidak ada alternatif bagi Bung Karno selain daripada menerima kenyataan perkembangan politik ketika itu. Tapi sebenarnya dia sudah berkeinginan untuk merubah sistem kabinet parlementer itu sejak tahun 57 ketika dia membuat apa yang dikenal dengan konsep presiden, konsepsi presiden. Tahun 57. Gitu. Lalu kemudian konsepsi presiden ini diminta ditanggapi oleh partai-partai. Tokoh-tokohnya dipanggil ke istana dan diminta. Nah, maka ketika tokoh-tokoh partai ini datang, maka kemudian Kasimo sebagai ketua Partai Katolik menolak. Masyumi menolak. Ya. PSI menolak. Gitu. NU sebenarnya juga menolak. Nah, memang isinya apa konsepsi presiden? Konsepsi presiden itu ada singkatnya. Dua. Isinya yang pertama adalah membentuk apa yang disebut dengan dewan. Lalu kemudian kabinet. Semua kabinet gotong royong. Jadi semua partai masuk di situ ya. Mungkin itu caranya untuk memasukkan. Iya. Okay. Maka akhirnya konsepsi presiden ditolak lah. Tapi walaupun begitu, Bung Karno tetap melanjutkan pikirannya dan kemudian dari konsepsi presiden dia merumuskan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin juga tertunda karena ditolak juga. Akhirnya Bung Karno meminta kepada kabinet Juanda untuk membicarakan apakah demokrasi terpimpin itu diterima atau ditolak oleh kabinet. Nah, dibicarakan oleh kabinet Juanda. Kabinet Juanda menerima. Nah, persoalannya adalah kalau demokrasi terpimpin itu mau dijalankan, undang-undang dasar yang digunakan apa? Undang-undang dasar yang mana? Ya, karena pada saat demokrasi itu kan, karena undang-undang dasar sementara tahun 1950 itu liberalistik. Iya. Sedangkan ini anti liberal. Nah, pada saat yang bersamaan Badan Konstituante belum berhasil merumuskan undang-undang dasar baru. Ya. Gitu. Maka akhirnya terjadi pergolakan. Nah, lalu kemudian tentara mengusulkan Nasution hasil dari pembicaraannya dengan komandan-komandan pasukan teritoriumnya di Jawa Timur, jadi dari Jawa, dari Bandung, dari ada 5 kalau tidak salah komandan Panglima itu, Panglima daerah yang diundang ke Jawa Timur dan membicarakan persoalan ini. Lalu keputusannya meminta kepada Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Dekret Presiden ya? Iya, nanti itu. Nah, lalu persoalannya adalah kalau akhirnya Bung Karno menerima untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya adalah bagaimana cara kembali. Kan ada konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar. Dan ini kan tidak boleh dilangkahi. Nah, apa yang terjadi? Lalu ada yang menyarankan kepada Bung Karno, begini aja, Presiden pidato di Istana? Bukan, pidato di Badan Konstituante.
mengusulkan agar Badan Konstituante menerima Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar Negara. Nah, lalu usul presiden dibicarakan. Nah, tetapi dalam Badan Konstituante kan ada dua fraksi utama. Ada Pancasila, ada Piagam Jakarta, Masyumi, NU, dan seterusnya. Ada faksi nasionalis, ada nasionalis Pancasila, ada faksi nasionalis Islami. Nah, mereka bicarakan lagi, gagal, ditolak. Artinya usul untuk menerima Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara ditolak, walaupun 2 kali diadakan pemilihan suara, pemungutan suara, tapi 2 kali juga ditolak. Suaranya hampir seimbang, tapi tidak ada di antara keduanya yang berhasil mendapatkan suara 2/3 tambah 1. Nah, iya kan? Iya. Jadi akhirnya gagal. Nah, lalu akhirnya tentara lagi mengusulkan agar supaya ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan menggunakan dekret. Nah, ini menarik, ada dalam bukunya Saifuddin Sukri. Oh, ya ada sampai yang berangkat, judul bukunya itu berangkat dari pesantren. Jadi pada saat itu ketika ini cerita Saifuddin Sukri sebagai Menteri Agama juga waktu itu ya. Sekretaris. Jadi posisinya adalah Sekretaris Jenderal Partai Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama. Lalu dia ditelepon oleh Idham Halid, lalu kemudian diminta datang ba'da maghrib. Datanglah, karena katanya ada jenderal yang sedang menunggu. Ternyata yang sedang menunggu itu Jenderal Nasution. Tengah malam itu diminta datang. Sebenarnya bukan, ada sedikit perbedaan. Ada buku yang cetakan pertama mengatakan itu, tapi buku yang kedua mengatakan bahwa tengah malam dia ditelepon karena Jenderal Nasution dan siapa lagi satu segera mau ke Tokyo untuk menemui presiden dan akan membicarakan ini. Lalu dia perlu bertanya kepada NU yang mewakili Islam, bagaimana sikap Islam kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan menggunakan dekret. Nah, lalu jawab NU mengatakan, ya bagi NU tidak ada masalah. Tapi di mana tempat Piagam Jakarta di dalam dekret itu? Itu kan. Jadi itu persoalan lagi. Nah, akhirnya Nasution pergi dengan mendapatkan jawaban itu. Akhirnya tanggal 5 Juli dekretnya akan keluar. Ternyata yang terjadi adalah jawaban dari jawaban dari pertanyaannya NU tadi dijawab dengan memberikan pertimbangan. Alinea terakhir dari dekret presiden itu pertimbangannya yang mengatakan bahwa Piagam Jakarta adalah merupakan satu kesatuan dan menjiwai Undang-Undang Dasar. Jadi artinya Piagam Jakarta diberi tempat di dalam dekret itu, tetapi tidak menjadi diktum, hanya menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangan keempat. Baru kemudian masuk ke diktumnya. Jadi ini apa artinya? Ini kan menunjukkan bahwa dengan mengakomodasi semua itu kan kembali lagi persoalan persatuan itu sangat penting dalam pikiran Bung Karno. Ya, dikembalikan lagi. Tadinya Piagam Jakarta seakan-akan terabaikan oleh Bung Karno.
diambil dan dimasukkan ke situ. Iya. Jadi tapi Piagam Jakarta itu adalah sebenarnya Pancasila yang juga dirumuskan oleh Bung Karno sebagai Ketua Panitia 9. Jadi sebenarnya kalau orang berbicara tentang Pancasila, tiga tempat dan 3 waktu merumuskan Pancasila itu Bung Karno semua. Bung Karno 1 Juni, dia yang pertama kali, dan dia yang menggunakan istilah Pancasila. Tanggal 22 Juni, Piagam Jakarta, dia ketuanya. Lalu dekret. Bukan. Apa? Sidang PPKI yang menentukan Undang-Undang Dasar, dia juga ketuanya. Jadi lalu dekretnya dia juga. Jadi semua yang berkaitan dengan itu memang Bung Karno yang memegang peranan. Itu tidak bisa disangkal, itu faktual. Jadi apapun juga. Jadi akhirnya kita kembali nih ke demokrasi terpimpin, akhirnya demokrasi terpimpin dengan dekret presiden itu tanggal 5 Juli. Maka kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalam arti kata yang kita gunakan, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan kita dengan berdasar kepada demokrasi terpimpin adalah Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan dekret presiden. Itu perjalanannya. Nah, sejak tahun 60 itu sampai dengan 67, Presiden Soekarno berkuasa sebagai presiden kepala negara, dan sejak dari itu juga memang terjadi lagi pergolakan karena PKI menggunakan kesempatan kedekatan mendekat kepada presiden dan selalu seakan-akan dia yang selalu menjadi pelaksana dari ide-ide Bung Karno. Jadi waktu itu, jadi dia gunakan, ada istilah yang dia gunakan, jor-joran manipolis deck ya. Manipulus deck. Lalu lalu selalu memberi dukungan apapun kepada Bung Karno. Nah, yang terjadi adalah ketika Bung Karno berkuasa dalam demokrasi terpimpin itu, di kakinya berdiri di atas 2 kekuatan itu. Kaki kanannya ada tentara, kaki kirinya ada PKI. Oh, malah PKI ya? Iya. Oh, yang kuat mendukung Bung Karno. Iya. Nah, lalu kemudian Bung Karno merumuskan ulang idenya yang dari 26. Yang nasionalis, Islamisme, dan Marxis ya. Marxisme dijadikan Nasako. Nasionalis, agama dan komunis. Nah, nasionalisnya itu PNI, agamanya itu NU, komunismenya itu PKI. Padahal di situ ada Murba juga. Jadi sebenarnya di situ ada Islam PSII juga. Tapi yang tampil seperti itulah kan. Nah, maka terjadi proses macam-macam hal terjadi, terutama yang menjadi soal itu ada 2 hal utama nanti dalam perkembangan. Yang pertama adalah begitu Bung Karno pada tahun 60 memiliki kekuasaan, yang pertama dia lakukan adalah mengambil Irian Barat. Iya kan? Nah, tetapi mengambil Irian Barat kan tidak mudah, tidak bisa hanya sekedar diplomasi. Waktu itu Irian Barat ada berada dalam kekuasaannya siapa tak? Iya, Belanda lah. Belanda ya, masih tetap ya. Iya. Tapi didukungnya sebetulnya Amerika itu nanti Timor Leste ya lain lagi ya. Iya, itu lain lagi. Jadi Irian Barat sebenarnya itu punya kita. Karena dia bekas jajahan Belanda. Dan secara hukum internasional, wilayah dari sebuah negara yang merdeka bekas jajahan itu wilayah yang pernah dijajah. Iya kan? Jadi wilayah Republik kita itu memang dari Sabang sampai Merauke. Dan sampai Irian Barat, karena penjajahnya
sama. Merauke itu Irian Barat. Iya, Nah, Irian Barat. Tapi Belanda kan tidak mau menyerahkan itu ya. Mau menyerahkan karena memang dia punya rencana. Iya, untuk mengambil kembali Indonesia. Bukan. Apa? Bukan mengambil Indonesia, karena tidak bisa lagi mengambil Indonesia, maka dia mau hanya mempertahankan Irian Barat. Ya. Nah, ada dua rencananya. Rencana pertama menjadikan Irian Barat itu negara tersendiri dengan mengambil semua Indo Belanda. Iya, waktu itu ya pernah. Indo Belanda mau dibawa. Tapi nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Iya. Lalu kemudian dia buat strategi yang lain, yaitu menjadikan Papua negara sendiri. Nah, dalam rangka itu Belanda membuat Dewan Papua. Itulah kira Dewan Papua sebetulnya. Makanya Dewan Papua itu bentukan Belanda dalam rangka proses untuk menjadikan Papua sebagai negara sendiri, gitu loh. Jadi itu strategi Belanda. Tapi kan enggak. Makanya Bung Karno membuat komandonya untuk merebut Irian Barat di Jogja, Trikora itu salah satu diantaranya adalah menggagalkan pendirian negara Papua kan, dengan Dewan Papua itu. Begitu ceritanya. Ya, terus kemudian ketika Bung Karno ingin merebut Irian Barat, dia kan perlu kekuatan. Ya, kemudian dia minta kekuatan. Dia tidak mungkin, Amerika sangat benci sama kita waktu itu. Nah, negara Eropa Barat lah, tidak ada yang mau bantu. Nah, akhirnya ini meletakkan dalam rangka konteks perang dingin, Uni Soviet yang mau bantuan pada kita sama Eropa Timur. Makanya senjata kita pada tahun 60-an itu adalah senjata dari Eropa Timur, Uni Soviet. Ada dari Ceko, ada dari Rusia, ada dari Yugo dan lain-lain ya. Kita punya kapal selam dari sana, kita punya pesawat terbang dari sana, dan kita menjadi negara cukup lumayan terkuat ketika itu. Tentaranya kuat waktu itu. Nah, dengan ini mau digunakan untuk menyerang. Untuk Irian Barat ya. Tapi walaupun ada korban juga sebelum kita berperang itu akhirnya apa yang terjadi? Tahun 60 terjadi perubahan besar di Amerika, yaitu terpilihnya Kennedy. Iya, karena yang sebelumnya dia nggak ini sama Soekarno kan? Iya. Waktu itu. Iya. Lalu kemudian Howard Jones memang rupanya mungkin saya cuma Howard Jones ini sebenarnya duta besar yang sebenarnya juga hubungan baiknya dengan Bung Karno sangat baik. Nah, rupanya setelah Eisenhower turun karena sudah 2 kali, lalu Kennedy rupanya Howard Jones bisa mendekatkan Bung Karno dan Kennedy. Nah, proses itulah yang menyebabkan mengapa Kennedy menekan Belanda supaya menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Ya, saya pernah mendengar cerita orang bahwa salah satu faktor mengapa Kennedy memaksa Belanda adalah karena kekhawatiran bahwa kalau Irian Barat diambil dengan kekerasan senjata, maka kemungkinan paling tidak Jawa akan menjadi komunis. Ya, ketika itu memang komunis kan kuat di Jawa kan? Iya, berdasarkan hasil pemilu walaupun sudah dibubarkan nanti, tapi kan dia berusaha mendekat. Walaupun Bung Karno sebenarnya, saya kira Bung Karno tidak bermaksud seperti itu, tapi tidak ada jalan lain bagi dia, dan dia juga sudah membuat satu rumusan baru tentang Nasakom, tidak mungkin menolak kan. Ada persoalan-persoalan mungkin psikologis perlu kita pahami di situ ya, bagaimana seorang pemimpin dia memiliki hubungan yang
Di samping dia sudah mempunyai ide Iya. yang sekian lama, ketika dia masih berusia 25 tahun, dia sudah mempunyai ide persatuan sedemikian rupa, dan sekarang setelah dia berkuasa, dia berusaha untuk merumuskan kembali dan menjalankannya. Ini faktor psikologi dan kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut, saya kira. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya adalah bahwa Bung Karno demokrasi terpimpin, dia rumuskan ideologi baru bernama Nasakom. Di samping ada dua ideologi utama yang dia ciptakan lagi. Yang pertama adalah Nasakom, yang kedua sosialisme Indonesia. Pada tahun demokrasi terpimpin itu. Di samping tetap menggunakan Pancasila. Ada dalam bukunya itu bahwa demokrasi terpimpin itu adalah Pancasila, gitu. Tapi itu kata Ruslan Abdul Ghani. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi pergumulan lagi, tentara dan PKI tetap berkelahi, dan rupanya di dalam proses seperti ini PKI tetap menggunakan satu strategi untuk mencari cara tertentu untuk tidak sekedar mendekat kepada Bung Karno tetapi mengambil kekuasaan. Nah, dari situlah nanti munculnya G30S. Ada macam-macam isu seperti sebelum itu. Ada isu PKI meminta agar supaya dibangun sebuah angkatan kelima. Ya, buruh dan tani. Nah, buruh dan tani dipersenjatai. Iya, dipersenjatai. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang mempersiapkan diri seperti itu. Nah, tetapi angkatan darat kembali lagi menolak. Bukan Nasution tapi Yani. Yani ketika itu kan menggantikan Nasution sebagai Panglima Angkatan Darat. Yani mengeluarkan pernyataan bahwa tidak diperlukan angkatan kelima itu, tentara bisa kok berhadapan dengan ada darurat dalam negeri ya. Iya. Jadi Yani menolak, Panglima Angkatan Darat menolak. Nah, lalu kemudian menghadapi keadaan ini Bung Karno melakukan tuntutan sebenarnya agar supaya Bung Karno jangan memberi ruang pada PKI banyak sekali, tapi semuanya berada dalam keadaan yang tanda kutip kalah. Bung Karno, tetapi bagi Bung Karno memang tidak mudah juga untuk lepas, karena ada kehebatan tertentu yang diperoleh dengan adanya Nasakom itu pada pemerintahan Bung Karno dan kepada diri Bung Karno, terutama dari negara-negara komunis. Karena di tengah-tengah situasi seperti itu Bung Karno bisa memerintah dengan Nasakom, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang hebat oleh negara komunis. Dan ini nanti dalam kelanjutannya itu yang menyulitkan Bung Karno untuk membubarkan PKI. Jadi ada berbagai hal yang tidak mudah untuk seorang pemimpin pada saat itu untuk menghadapi kenyataan. Apalagi memang dia sudah memiliki mimpi. Dan dia tahu, sebenarnya Bung Karno tahu bahwa termasuk tentara tidak senang dengan sikap dia terhadap PKI. Itu tahu betul. Tapi untuk eksis sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apalagi punya idenya memang cita-cita sejak masih muda, itu suatu hal yang tidak mudah. Dan ada saat di mana dia dapat mendapatkan posisinya dan dia coba itu, walaupun pada akhirnya gagal. Itu yang, dan inilah yang setelah melalui berbagai hal akhirnya
TNI akhirnya kan menolak untuk dipersenjatai angkatan. Iya, angkatan kelima ditolak. Lalu ya tidak jadi. Maka PKI mengambil macam-macam lagi ya, tetap menunjukkan pembela Manipur, makanya ada istilah jor-joran Maniporis, segala macam itu. Itu kan dalam rangka melakukan pendekatan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu kan golongan-golongan yang anti Soekarnois dan PKI ya tetap juga berusaha melakukan perlawanan kan, walaupun tidak secara terbuka ketika itu. Nah, yang terjadi adalah singkatnya setelah situasi tidak bisa lagi rupanya PKI tidak bisa lagi menyembunyikan diri terhadap rencananya untuk melakukan pemberontakan itu, maka pada gerakan 30 September terjadi pada tanggal 30 September itu ya 65. Begitu prosesnya. Jadi kita semua bisa melihat bagaimana kerunyaman rentang yang cukup lama dari peristiwa pertama 17 tahun dan kemudian terjadi jadi begitu runyamnya situasi yang dihadapi oleh siapapun termasuk Bung Karno, dan bagaimana pergumulan Nasution berhadapan dengan PKI, bagaimana Aidit harus mempertahankan diri, bagaimana Hairus Saleh, segala macam yang ada ketika itu harus bergumul dengan situasi ketika itu. Nah, apa yang terjadi ya gerakan G30S terjadi. Berarti kan tujuan gerakan 30S itu kan memang ingin merebut ya. Memang mau merebut kekuasaan. Lalu, ya. Misalnya PKI menyebarkan istilah Dewan Jenderal. Bahwa para jenderal akan, terutama Nasution, akan melakukan perebutan kekuasaan. Nah, padahal Dewan Jenderal yang dia maksud itu sebenarnya tidak ada Dewan Jenderal. Yang ada di lingkungan angkatan bersenjata, angkatan bersenjata dan angkatan darat itu adalah dewan penilai orang-orang kolonel-kolonel yang akan jadi jenderal. Jadi dihembuskan isunya seperti itu. Seperti dewan jenderal itu. Dewan jenderal yang ingin juga kepada pemerintahan ya. Nah, kalau aku melihat apakah yang menjadi PKI atau anggota PKI pada saat itu memang kan kalau kita pahamnya ya, orang awam paham gitu ya, bukan orang yang belajar gitu ya, PKI itu sama dengan ateis. Apakah yang menjadi anggota PKI atau yang mereka yang jadi simpatisan PKI itu kan memang ateis, nggak percaya Tuhan, atau mereka? Ya, kita kan tidak bisa mengetahui secara pasti, tapi harus diingat bahwa yang menjadi anggota DPR yang terpilih itu ada Haji yang PKI. Haji yang PKI. Iya. Oke. Nah, waktu awal berdirinya PKI juga Haji Misbah itu tokoh besar. Iya. Dan waktu kita pemilu ada Haji yang terpilih sebagai anggota DPR PKI. Tapi untuk melakukan sebuah istilahnya peristiwa yang sangat keji tersebut itu emang yang waktu di tahun 48 seperti itu atau emang yang di tahun 65? Ya memang saya kalau tahun 48 itu juga sudah melakukan sudah kejam. Iya, seperti dikatakan oleh Pak Hatta ini sudah dijelaskan tadi, saya bacakan bahwa dia sudah melakukan perampokan, dia sudah melakukan pembunuhan dan segala macam berarti. Oke. Jadi begini, yang namanya gerakan komunis, ketika mau mengambil kekuasaan, dalam ini perjalanan sejarah, itu tidak dengan darah. Darah ya. Nah, Uni Soviet sebagai negara pertama, Lenin membunuh berapa ratus ribu orang, Stalin membunuh berapa ratus ribu orang. Ketika Tito mau mendirikan Yugoslavia, berapa banyak orang yang dia. Tidak ada negara komunis yang tidak
menegakkan dirinya dengan bukan darah. Dengan pertumpahan darah ya. Selalu dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah dan selalu membunuh banyak orang. Oh, oke. Iya. Ya. Uni Soviet terjadi, Yugoslavia terjadi. Dan artinya berarti kalau berkaca pada yang Ayah bilang tadi bahwa anggota DPR itu ada yang haji, berarti belum tentu yang jadi anggota PKI atau yang berideologi komunis itu adalah yang ateis saja, enggak. Bisa jadi dia juga punya. Iya, tetapi kan kita tidak tahu apakah benar-benar dia melakukan itu atau tidak. Kan? Iya. Soalnya aku juga baca di buku yang Ayah kan juga aku tunjukin bukunya yang kemarin sempat rame itu yang Banjir Darah. Ya, dia dikenalnya sebagai ustadz, pengajar, tapi memang dia ditulis itu dia kelihatannya di luar ustadz gitu, tapi memang tidak melakukan ibadah, tapi memang ternyata dia adalah seorang anggota dari PKI gitu. Nah, tapi kan ada nih tulisannya Ben Anderson ya, yang mengatakan bahwa tidak terjadi pembantaian terhadap 7 jenderal itu nggak benar. Menurut saya sih tidak. Iya, soalnya memasukkan orang yang sudah atau masih belum meninggal masuk ke sebuah lubang kecil. Itu kan sudah pasti ada penyiksaan. Iya. Tidak mungkin tidak ada penyiksaan kalau dilihat dari segi itu. Pikiran wajar aja. Pikiran wajar sih, orang kita juga ke lubang buayanya sekecil itu ya. Lubang buayanya sekecil itu. Lalu dikatakan tidak ada penyiksaan. Yang nggak percaya saya. Iya. Ya bagaimana nggak disiksa sebelum dimasukkan ke situ? Iya. Betul. Iya kan? Iya. 6 orang jenderal, seorang perwira ajudannya Nasution, yang posturnya mirip dengan Nasution, maka dia menyelamatkan Pak Nas itu adalah dia. Iya. Ya pasti. Iya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak, walaupun tokoh gede seperti Ben Anderson, saya tetap nggak percaya. Saya tetap percaya bahwa memang terjadi penyiksaan. Memasukkan mayat itu ke situ saja sudah penyiksaan. Betul. Iya, tidak mungkin. Nah, kalau kita melihat apa-apa yang sudah terjadi dengan peristiwa itu kan, terus kemudian sekarang nih kita menganggap sebetulnya itu masih mungkin bisa tumbuhkah atau tergantung kita masyarakat memberikan ruang atau tidak. Okay. Kalau masyarakat mengatakan tidak, ya tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pemaknaan kepada kemerdekaan ini, bahwa semua kita di bangsa yang merdeka ini harus menikmati kemerdekaan itu. Jadi kalau hanya sekelompok orang yang menikmati kemerdekaan itu, ya bisa terjadi macam-macam hal. Iya, karena justru lahirnya ya dari hal-hal semacam itu. Ada perbedaan, jenjang, kemiskinan ada dua. Kalau orang miskinnya lebih banyak daripada orang yang menikmati, apa tidak akan terjadi hal? Ya bisa aja kan. Iya. Jadi yang terpenting itu bagaimana kemerdekaan ini bisa dinikmati oleh semua warga yang bernama Republik Indonesia yang merdeka. Jadi kemerdekaan bukan sekedar sebuah kata-kata tanpa makna. Kemerdekaan adalah sebuah kata-kata yang bermakna dengan hasil yang kelihatan yang dinikmati oleh semua warga dari bangsa dan negara ini. Itu yang terpenting. Ya memang. Pemirsa, tadi Ayah sudah menceritakan tentang bagaimana sebetulnya proses dari munculnya atau pemicunya gerakan 30 September strip PKI. Berarti strip PKI yang muncul itu kan setelah kemudian akhirnya ditelusuri ternyata perbuatan itu saya tambahkan. Mengapa ditambahin PKI? Itu karena Pak Harto. Pak Harto mengatakan Untung itu dulu adalah anak buah saya di Semarang. Dan saya tahu bahwa Untung itu dibina PKI.
Ya karena Nah, gerakan tetapi itu kan dipimpin. sebenarnya para orang yang anti waktu itu, Mm-mm. yang anti PKI dan anti Soekarnois, seperti yang pernah saya dengar dari eh, ketua HMI ketika itu, Mas Tom, Mm-mm. dia katakan pada saya, kami udah tahu kok bahwa ini yang PKI, yang melakukan pemberontakan ini PKI. Jadi Mas Tom sebagai ketua HMI ketika itu yang, oh ya, lupa juga, Apa? Nggak apa-apa. yaitu salah satu hal yang selalu didengung-dengungkan oleh PKI adalah bubarkan HMI dan kemudian melakukan serangan kepada kegiatan PII dan GPII, menyerang tempat latihan kepemimpinan di Kanigoro di Malang, diserang oleh pemuda rakyat, lalu kemudian memasuki masjid, nginjak-nginjak Quran dan sebagainya. Itu yang pernah dilakukan ya, terutama untuk menghitungkan Islam ya. Iya. Oke. Lupa saya. Tambahin aja. Gak apa-apa. Jadi itu gambarannya Jadi memang ada proses ya untuk. Tapi kita harus melihat konteksnya dari 48 sampai 65 dan baik itu juga konteks secara internasional dan juga secara lokal atau nasional ya, sehingga ya pada akhirnya memang terjadi peristiwa G30 strip PKI. Tetapi yang perlu diingat adalah bagaimana dari peristiwa ini kita juga memang harus memiliki kunci bahwa kemerdekaan itu adalah milik semua rakyat Indonesia, dan bagaimana kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia supaya ya peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa menjadi pemicu itu tidak akan ada lagi. Oke, jadi untuk episode G30 PKI kita akhiri di sini, dan jika episode ini dirasa bermanfaat, boleh di like, subscribe dan share, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.